Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rismayanti dari PGSD Rombel 5. Nah, di tugas topik 5 aksi nyata literasi dasar ini, saya akan menceritakan proses belajar literasi yang mengharukan dan membahagiakan tentang literasi diri saya sendiri. Nah, pengalaman literasi menyenangkan saya dimulai sejak taman kanak-kanak. Mulai dari menyukai buku bergambar, buku kreatif, dan juga buku berhitung. Dari buku-buku tersebut, saya dapat mengenal huruf, angka, dan dapat bercerita dengan imajinasi saya. Nah, hal ini akan menumbuhkan kreatif, inovatif, dan perkembangan anak yang semakin meningkat. Setelah taman kanak-kanak, saya menginjak sekolah dasar. Nah, pengalaman literasi yang menyenangkan dan membanggakan ketika sekolah dasar yaitu mulai menyukai buku kreatif karya, majalah anak, dan juga buku dongeng. Dalam buku-buku tersebut memberikan pemahaman dan motivasi diri dari pesan, nasihat yang ada pada isi cerita. Nah, karena saya lebih senang membaca buku kreatif, saya memiliki banyak ide-ide untuk menghasilkan karya dan proyek. Sehingga ketika ada pembelajaran membuat proyek, saya sering mendapatkan yang paling terbaik dan dijuluki sebagai craft winner class. Hal ini menjadi kebanggaan diri sendiri atas capaian tersebut. Pengalaman literasi selanjutnya yang menyenangkan yaitu ketika saya duduk di bangku SMP dan SMA. Ketika SMP ada program karya tulis yang nantinya akan dimuat di buletin sekolah. Nah, buletin sekolah ini berisi tentang berita SMP, puisi, pantun, cerpen, dan langkah-langkah dalam membuat karya yang memotivasi. Jadi, saya belajar untuk menulis dan membuat karya agar bisa memotivasi dan dimuat dalam buletin sekolah tersebut. Dari beberapa jenis teks tersebut yang nantinya paling keren akan dimuat di buletin sekolah. Nah, selain menulis buletin, saya juga menyukai buku novel yang menarik, mulai dari novel petualang, humoris, horor, dan percintaan. Namun, di SMP saya, perpustakaan sangat minim buku, sehingga literasi membaca saya menurun. Namun, hal itu hanya bertahan sebentar saja. Literasi saya meningkat kembali ketika saya dipinjami buku oleh guru saya yang menginspirasi ingin memiliki novel tersebut. Tepat tanggal 6 Juni, yaitu tanggal lahir saya bisa membeli novel pertama saya dengan uang kerja saya sendiri. Sehingga saya mulai terinspirasi pada tanggal tersebut membeli novel. Jadi, motivasi saya dari hal ini yaitu hari lahirku adalah literasi baruku. Selain membaca novel dan menulis buletin, saya juga mulai menyukai menulis diary. Melalui menulis diary ini, saya bisa menuangkan dan meluapkan emosional saya dalam buku ini. Nah, melalui berliterasi ini, saya dapat meningkatkan kosakata baru, melatih tulisan saya menjadi rapi, dan juga meningkatkan ide-ide baru. Pengalaman literasi yang menyenangkan juga saya alami ketika akhir kuliah. Ketika akhir kuliah, pastinya sudah tidak asing lagi dengan skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah kita. Melalui menulis skripsi, saya mengenal tentang tata cara menulis karya tulis ilmiah, tata cara penggunaan bahasa, penulisan poin-poin, dan tata cara penggunaan tanda baca serta kapital dengan benar. Karena tata penulisan yang baik dan isi dari skripsi yang menarik, saya mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi membuat artikel bersama dosen pembimbing dan dosen penguji dari hasil skripsi yang terbaik. Namun, karena ada kendala dalam beberapa berkas, akhirnya artikel tersebut tidak dapat dimuat dan dipublikasikan. Hal ini tidak mematahkan semangat saya karena di lain waktu mungkin ada kesempatan lagi. Dan dari kejadian ini memotivasi saya untuk selalu semangat dan berliterasi. Dari berbagai pengalaman literasi yang menyenangkan saya terinspirasi untuk membuat gerakan literasi di lingkungan sekitar saya. Bukan pinjam dulu 100, tapi pinjam dulu 1 buku. Nah, itu merupakan jargon gerakan literasi yang saya buat. Hal yang menantang dari program gerakan literasi yang saya buat ini yaitu mengajak dan mengikat anak-anak untuk membaca dan berliterasi. Karena tantangan tersebut, saya memiliki strategi yaitu 4P: persiapan, pendekatan, penerapan, dan pembiasaan.
Strategi ini saya buat mulai dari persiapan, artinya menyiapkan beberapa media dan buku untuk gerakan literasi yang nantinya dapat dipinjam untuk anak-anak. Kemudian pendekatan, yaitu pendekatan kepada anak-anak. Anak-anak dibikin nyaman, dibikin aman dalam situasi gerakan literasi ini. Nah, setelah itu penerapan. Anak-anak dapat membaca di tempat ataupun meminjam buku yang nantinya akan diterapkan. Dan yang terakhir yaitu pembiasaan. Gerakan literasi ini dibiasakan agar menumbuhkan budaya literasi dari diri mereka. Harapan saya ketika suatu saat berkontribusi di dunia pembudayaan literasi, yang pertama, mendukung dan membantu pengembangan kegiatan budaya literasi di sekolah maupun di lingkungan. Yang kedua, pembiasaan program literasi secara konsisten. Yang ketiga, selalu berinovasi, memotivasi, dan memberikan contoh teladan dalam pengembangan dan menerapkan budaya literasi. Nah, itulah pengalaman proses belajar literasi yang mengharukan dan membahagiakan saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.